Halo semuanya, siswa-siswi SMA Negeri 1 Mendoyo, tepatnya kelas 10 dari 10.1 sampai 10.8 yang saya ajar. Dan hari ini saya akan memberikan kisi-kisi matematika maupun kisi-kisi fisika. Untuk yang pertama ini adalah kisi-kisi dari matematika untuk sumatif akhir tahun nanti yang akan kita laksanakan Senin depan. Oke. Jadi untuk jadwal sumatifnya sudah jelas di sini. Mana pulpen ya? Oke, sudah jelas di sini terpampang mulai tanggal 19 Mei sampai tanggal 26 Mei 2025 dengan semua mata pelajaran yang diujikan, semua mata pelajaran yang kalian dapatkan di kelas. Untuk jadwal SAT atau sumatif akhir tahun matematika di hari Kamis tanggal 22 Mei tahun 2025. Bisa kalian persiapkan mulai hari ini sampai nanti di hari Kamis. Jumlah soal SAT matematika. Untuk jumlah soalnya sama seperti ulangan seperti SAT yang SAS yang kemarin, sumatif akhir semester yang semester 1. Soalnya ini ada 40 yakni pilihan ganda semuanya. Pilihan ganda ada 40. Tuh, menggunakan sistem CBT SMA Negeri 1 Mendoyo yang terbaru. 40 soal ini akan saya bagi menjadi 2 semester. Yang mana 20 soal pertama itu materi semester 1 dan 20 soal terakhir itu adalah materi semester 2. Jadi terbagi dia dari 40 soal, ini 20 soal semester 1, ini 20 soal semester 2 gitu, biar kalian lebih mudah mempelajarinya. Dan soalnya nanti pun bisa terurut dan juga bisa teracak tergantung sistemnya. Jadi, untuk 20 soal pertama, yakni di semester 1, soalnya akan sama seperti soal ulangan akhir semester yang pertama kemarin. Kemarin kan ada 40 soal SAS pertama. Di sana Pak ambil 20 aja. Jadi semisal kalian masih ingat soalnya, kalian beruntung gitu. Selanjutnya, yakni 20 soal pertama, Pak bagi menjadi 4 bagian, yakni 4 soal eksponen, 4 soal logaritma, 4 soal bentuk akar, dan 8 soal barisan dan deret. Kenapa begitu? Karena eksponen, logaritma, dan bentuk akar ini masuknya ke bab 1. Sedangkan barisan dan deret ini masuknya ke bab 2. Tuh. Jadi di bab 1 ini ada 12 soal. Ini totalnya ada 12 soal, sedangkan di bab 2 hanya 8 soal saja. Jadi seperti itu pembagiannya. Berbeda dengan 20 soal akhir, yakni ada persamaan kuadrat 7 soal, fungsi kuadrat 7 soal, dan statistika 6 soal. Yang mana persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat ini bab 1, sedangkan statistika ini adalah bab 2. Jadi sudah terbagi secara merata. Oke, jadi ini untuk kisi-kisi soal matematika yang akan kalian ujikan nanti di tanggal 22 Maret. Untuk lebih jelasnya, saya akan membedah satu persatu apa aja contoh soal yang bakal keluar nanti. Dan mungkin bisa sama persis, tapi yang pasti berbeda angkanya. Yang pertama saya bahas mengenai eksponen. Jika kalian masih ingat eksponen itu apa? Eksponen itu adalah pangkat. Yang dimana contoh pangkatnya seperti ini, 2 pangkat 3. Artinya, duanya, angka 2 dikali sebanyak 3 kali. Itu yang namanya eksponen, perkalian atau perpangkatan. Misal di sini ada soal 2 pangkat negatif 2 dikali 2 pangkat 5. Nah, kalian harus ingat apa aja sifat-sifat dari eksponen itu sendiri. Jika ada dua angka sama, memiliki pangkat berbeda dikalikan, maka pangkatnya itu bisa kalian jumlahkan. Jadinya, 2 pangkat min 2 ditambah 5, hasilnya 2 pangkat 3. Berapa 2 pangkat 3? Yakni 8. Karena 2 kali 2 hasilnya 4. 4 dikali 2 hasilnya 8. Seperti itu. Salah satu soal yang bakal keluar nanti di SAT. Mungkin akan sama persis, mungkin berbeda, tapi konsepnya masih sama. Kalian harus mengingat apa aja sifat-sifat dari eksponen itu sendiri. Mungkin ada soal kedua mungkin? Nah, ini soal kedua yang mungkin sedikit ribet bagi kalian. Nggak ada angka, cuma ada variabel aja. Tuh, ada variabel A, B, maupun C. Yang mana soalnya berbunyi A pangkat 2 dikali B dibagi C pangkat 2 dipangkatkan sebanyak 3. Artinya nih A, B, C-nya punya pangkat 3 dia. Dipangkatkan 3 kali nanti. Dikali B pangkat 4 per atau dibagi A kali C pangkat 3. Jadi yang pertama harus kalian lakukan adalah selesaikan dulu yang ada di sebelah kiri ini. A pangkat 2, jika dipangkatkan 3 lagi, maka pangkatnya akan dikali.
Jika pangkatnya itu dikalikan, maka dia ditambah. Tapi jika pangkatnya itu dipangkatkan lagi, maka itu menjadi dikali. Jadinya A pangkat 2 dikali 3, jadinya A pangkat 6. Tuh, sesuai sama nih A pangkat 6. Habis itu B-nya, B pangkat 1 di sini. Dikali 3, jadinya B pangkat 3. Sedangkan C-nya pangkat 2. Kenapa C-nya ikut? Karena C-nya juga ada di dalam kurung. Jadinya semua angka ataupun semua variabel dalam kurung ini mempunyai pangkat 3 juga. Maka C-nya menjadi 6 karena 2 dikali 3 hasilnya 6. Sekarang kita menyingkir ke arah kanan. Di arah kanan tidak ada yang bisa kita ubah karena nilainya tetap. Tidak ada pangkat, tidak ada kurung juga. Nah, setelah kalian mendapatkan hasil ini, tinggal kalian kalikan saja bagian atasnya dan juga bagian bawahnya, pembilang dan juga penyebutnya. Untuk pembilangnya akan menjadi A pangkat 6, karena tidak ada pengali A lagi, maka A-nya itu tetap A pangkat 6. Sedangkan B-nya, karena ada 2B sini, dikalikan, maka tinggal kita jumlahkan pangkatnya. Jadinya B pangkat 3 tambah 4. Jadinya A pangkat 6 dikali B pangkat 7. Tuh. Sedangkan di penyebutnya, A-nya ini tidak ada pengali, tetap dia A aja. Sedangkan C-nya ada pengali, yakni C pangkat 3 dan C pangkat 6. Tinggal kalian jumlahkan pangkatnya saja menjadi, mana dia? 6 tambah 3. Hasilnya 9. Nah, ini hasil akhirnya. Boleh kalian jawab seperti ini, akan tetapi jika tidak ada jawabannya di pilihan ganda, harus kalian sederhanakan terlebih dahulu. Artinya, kalian bisa membagi kedua variabel yang sama antara pembilang dan juga penyebut. Karena di sini hanya ada variabel A saja di pembilang, di penyebutnya juga hanya ada A saja yang sama, maka kita bisa coret. Di sini A-nya pangkat 1, di sini A-nya pangkat 6. Kalau dia pembagian artinya dikurangi. 6 dikurangi 1 hasilnya 5 dan di bawahnya hilang A-nya. Sehingga jawabannya adalah A pangkat 5 dikali B pangkat 7 dibagi C pangkat 9. Tuh. Selesai sudah. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Jika memang inilah yang diminta dari soal berikut, sesederhana mungkin. Itu untuk eksponen. Tuh. Contoh soalnya cuma 2 aja pas saya biar enggak kebanyakan. Yang kedua adalah logaritma. Ini logaritma yang sederhana. Jika kalian tidak mengerti apa itu logaritma, logaritma adalah kebalikan dari perpangkatan. Misal, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, sekarang kita ubah ke dalam bentuk logaritma, yakni 2 log 8 sama dengan 3. Atau bisa dibaca 2, susah ya ditulis ini ya, 2 pangkat berapa sama dengan 8. Nah, log ini saya misalkan ataupun saya rubah kata-katanya menjadi pangkat berapa, yakni 2 log 8 sama dengan 3 atau 2 pangkat berapa sama dengan 8, ya 3, gitu. Jika kalian belum mengerti apa itu logaritma, logaritma itu seperti ini, kebalikan dari eksponen. Eksponen adalah bilangan berpangkat, logaritma juga, tapi yang diketahui itu hasilnya, bukan pangkatnya, gitu. Kalau eksponen kalian harus mencari hasilnya dari sebuah pangkat. Kalau logaritma kalian harus mencari pangkatnya dari sebuah hasil, gitu. Jadi itu kebalikannya. Jadi bisa dilihat soalnya 2 log 8 ditambah 3 log 27. 2 log 8 ini artinya 2 pangkat berapa hasilnya 8? Ya pangkat 3. Sedangkan 3 log 27, 3 pangkat berapa hasilnya 27? Ya pangkat 3 juga. Tuh. Jadi 2 log 8 ditambah 3 log 27 hasilnya menjadi 3 ditambah 3 sama dengan 6. Dah. Sesimpel itu. Jika soalnya seperti ini. Tuh. Untuk contoh kedua. Cuma satu ya? Oke, logaritma cuma ada satu. Kita lanjut ke bentuk akar. Biar tidak terlalu spoiler nanti soal-soalnya seperti apa. Biar kalian sedikit, kaget lah gitu. Untuk bentuk akar, ya ini sama seperti eksponen juga, kebalikan dari eksponen itu. Misal 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, kita akan cari nih bentuk dasar dari 4 ini. Maka 4 diakarin hasilnya menjadi 2. Seperti itu. Jadi sekarang kita lihat nih, akar 4 itu berapa? Akar 4 sudah jelas, berapa kali berapa biar mau hasilnya 4, yakni 2. Sedangkan akar 25, berapa kali berapa biar mau hasilnya 25 dan angkanya kembar, yakni 5. Sesimpel itu. Jadi jawabannya adalah 7, karena 2 tambah 5 sama dengan 7.
Ini contoh soal yang pertama. Sekarang contoh soal yang kedua ternyata ada. Ini adalah penyederhanaan bentuk akar. Artinya, di jawaban kalian tidak boleh ada akar di penyebutnya. Di bagian bawah ini namanya penyebut ya, atas pembilang. Ya, hilang mana dia? Mana tadi ya? Nah, ini tadi ya. Oke, kita ulang lagi karena ada kesalahan teknis tadi. Di bagian bawah ini namanya penyebut, di bagian atas namanya pembilang. Artinya, kalau kalian disuruh menyederhanakan bentuk akar, tidak boleh ada bentuk akar di bagian bawah. Di penyebutnya tidak boleh ada bentuk akar. Harus kalian hilangkan. Kalau di atas, di pembilang itu boleh. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengalihkan dengan kembarannya. Soalnya adalah 14 dibagi 3 min akar 2. Maka kita kalikan dengan kembaran yang ada di bawah ini, yakni 3 plus akar 2, gitu. Jadi yang kita pakai plusnya bukan minnya, karena kita pakai kembarannya untuk mengalihkan. Tuh. Jadi hasilnya seperti ini. 14 per 3 min akar 2 dikali 3 plus akar 2 per 3 plus akar 2. Kenapa begitu? Agar kita bisa menghilangkan bentuk akar yang ada di penyebutnya. Maka setelah itu kita lanjutkan dengan kali silang. Sudah saya ajarkan di kelas, jika lupa bisa dibuka lagi buku catatannya. Yang pertama kita kalikan adalah 14 dikali 3. Seperti ini, 14 kali 3. Selanjutnya adalah 14 dikali akar 2. Seperti ini. Sudah saya jabarkan satu persatu, semoga kalian mengerti. Yang di bawahnya 3 dikali 3, ini dia. Habis itu 3 dikali akar 2, ini dia. Habis itu min akar 2 dikali 3, ini dia. Yang terakhir, min akar 2 dikali akar 2, ini dia. Tuh, sudah jelas saya jabarkan satu persatu. Sekarang baru kita kalikan satu persatu juga. Yang pertama adalah 14 kali 3, hasilnya adalah 42. Dan 14 kali akar 2, apakah bisa dikalikan? Enggak. Kenapa? Karena salah satunya isi bentuk akar. Jadi jika salah satunya yang punya akar, satunya tidak, itu tidak bisa dikalikan, tapi dia bisa bersatu juga. Maka hasilnya menjadi 14 akar 2. Selanjutnya di bawah ini, 3 kali 3 sama dengan 9. 3 dikali akar 2 sama dengan 3 akar 2. Negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 3 akar 2. Yang terakhir, negatif akar 2 dikali akar 2. Jika ada dua perkalian yang memiliki akar, maka akan bisa dicari berapa hasilnya. Ada contoh, jika ada dua bentuk akar dengan nilai sama, maka bisa kita kalikan menjadi 3 kali 3 hasilnya akar 9. Akar 9 berapa? Jawabannya 3, gitu. Untuk lebih simpelnya, jika kalian ketemu soal perkalian bentuk akar, yang dimana angka di dalamnya ini sama-sama 3, bisa kalian langsung coret akarnya. Jadi jawabannya adalah 3. Tuh, bukan 9 ya, 3. Penjabarannya seperti apa? Penjabarannya seperti di bawah ini. Artinya, akar 3 dikali akar 3 hasilnya akar 9. Akar 9 berapa? Ya 3. Gitu. Sama seperti soal ini. Min akar 2 dikali akar 2. Hasilnya adalah min akar 4. Min akar 4 itu berapa? Ya, min 2. Gitu. Yang ini, yakni min akar 4. Minnya di luar ya, bukan dalam akar. Jadi jawabannya adalah min 2. Karena akar 4 ini sama dengan 2. Sudah dapatkan sini. Sekarang kita lihat hasilnya adalah 42 ditambah 14 akar 2 per 9 ditambah 3 akar 2 plus minus ataupun dikurangi karena plus ketemu minus hasilnya pasti minus. Nah, dikurangi 3 akar 2 min 2. Nah, jika ada dua angka yang sama tapi memiliki simbol yang berbeda, yang satunya plus, yang satunya negatif, bisa kita hilangkan karena hasilnya akan menjadi 0. Kita coret yang ini, kita coret yang ini. Sisanya yang mana? Sisanya 9 min 2. Jadinya seperti ini. 42 ditambah 14 akar 2 per 9 min 2. Hasilnya menjadi 42 ditambah 14 akar 2 per 7. Sekarang kita sederhanakan, sama-sama dibagi 7. Karena 42 dibagi 7 hasilnya 6, 14 dibagi 7 hasilnya 2. Jadi jawabannya adalah 6 ditambah 2 akar 2 per 1. Jika per 1, satunya hilang di bawah itu. Tapi jika jawaban ini tidak ada, maka kalian bisa sederhanakan lagi. Kita keluarkan 2-nya. Ini jawaban yang benar. Kenapa bisa mengeluarkan 2? Karena jika kita kalikan ke dalam, 2 dikali 3 hasilnya 6, 2 dikali 1 hasilnya 2. Itu maka sama aja. 6 ditambah 2 akar 2 sama dengan 2
dikali 3 ditambah akar 2. Itu penyederhanaannya harus kalian mengerti sesuai dengan jawaban yang diminta. Selanjutnya, selanjutnya adalah ini, barisan dan deret. Apabila diketahui suatu deret angka seperti ini. Nah, karena sudah disebutkan deret, berarti kita pakai rumus deret. Apapun itu mau deret aritmetika maupun deret geometri. Kita lihat bentuk pola bilangannya dari 5, 15, 45. Artinya ini adalah deret geometri. Karena tidak bisa penjumlahan, ini hanya bisa dikalikan, yakni dikali 3 dikali 3. Artinya nilai A-nya sama dengan 5, A itu suku pertama, nilai R-nya sama dengan 3, rasio, sedangkan N-nya sama dengan 6, karena ditanya berapakah jumlah 6 suku pertamanya. Nah, untuk yang geometri ini ada 2 rumusnya. Untuk R lebih daripada 1 dan untuk R kurang dari 1. Mengingat sini R-nya 3, maka menggunakan rumus lebih dari 1. Jadi rumusnya adalah Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Langsung kita substitusikan semua yang kalian dapat angkanya ke dalam rumusnya. Jadi Sn sama dengan, ini S6 ya. S6 sama dengan 5 dikali 3 pangkat 6, karena N-nya 6, R-nya 3, dikurangi 1 per 3 kurang 1. 5-nya tetap, dan 3 pangkat 6 hasilnya adalah 729. Bisa kalian cek kalkulator atau cek harus menggunakan perkalian susun. Dikurangi 1 per 2. Hasilnya menjadi 728 dikali 5 per 2. Bisa kalian bagi dulu boleh, bisa kalian kali dulu boleh, tapi di sini saya lebih prefer untuk dikali dulu. Jadi hasilnya adalah 3640 dibagi 2. Hasil akhirnya adalah 1820. Sungguh rumit, tapi ini sudah saya ajari di kelas, dan kalian harus bisa. Kuncinya apa? Kuncinya kalian harus bisa perkalian susun dan juga pembagian susun nantinya, gitu. Itu kuncinya. Selanjutnya adalah, tadi sudah geometri, sekarang kita masuk ke barisan aritmetika. Jika kita mengenal aritmetika, maka polanya ini adalah penjumlahan atau enggak pengurangan. Karena dari 17 ke 15 ini pasti dikurangi, yakni dikurangi 2. Ini juga dikurangi 2. Ini juga dikurangi 2. Itu. Harus kalian teliti, jika aritmetika, maka dia pengurangan atau penjumlahan. Jika dia geometri, pasti perkalian atau enggak pembagian. Itu. Rasio sama beda. Jadi bisa kita dapatkan bahwasanya A-nya sama dengan 17, B-nya sama dengan min 2, dan N-nya sama dengan 21, karena ditanya berapa suku ke-21-nya. Maka menggunakan rumus UN, atau rumus suku ke N. Rumusnya adalah A ditambah N min 1 dikali B. Yang kita cari adalah U21, suku ke-21. Maka kita masukkan semuanya. A-nya 17, B-nya min 2, N-nya 21. Jadi 17 ditambah 21 kurang 1, yakni 20 dikurangi 2. 17 dikurangi 40, karena 20 kali 2 hasilnya min 40. Maka jawabannya adalah min 23. Selesai sudah. Sangat simpel untuk barisan dan deret. Sekarang kita next ke, ini 20 soal akhir yang sedikit rumit lah bisa dibilang. Oke, kita mulai dari bentuk persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat ini adalah berapa? Kalian harus tahu apa itu persamaan kuadrat dan bagaimana bentuk dari persamaan kuadrat. Bentuk dari persamaan kuadrat seperti ini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Tuh. Jadi itu bentuk dari persamaan kuadrat. Bentuknya harus seperti ini, karena ini adalah bentuk umumnya. Jadi tugas kalian adalah mengubah bentuk yang ada di soal ini menjadi bentuk persamaan kuadrat sempurna seperti ini. Caranya bagaimana? Caranya tinggal kalian ini. Kalian hanya tinggal kali silang dan menghilangkan angka di sisi kanan sama dengan cara mengurangi dengan angka kembarannya saja untuk menemukan pola asli persamaan kuadrat. Atau simpelnya, yang ruas kanan pindah ke kiri semua, gitu. Tapi itu bukan cara, itu adalah perumpamaannya saja. Caranya seperti di bawah ini. X dikali X min 4 sama dengan 2X plus 3. Kita akan menghilangkan 2X plus 3 yang ada di sebelah kanan sama dengan ini, dengan cara mengurangi dengan kembarannya. Jadi 2X plus 3 dikurangi 2X plus 3, maka tinggal coret. Hasilnya menjadi 0. Dan jika kita menambahkan angka di ruas kanan, kita harus bisa menambahkan angka di ruas kiri juga. Di sini tambah min 2X plus 3, di kiri juga min 2X plus 3, jadi sama rata. Tinggal kita kalikan saja. X dikali X min 4
Nah, karena ini minnya di luar apa namanya, di luar kurung, maka kita harus masukkan ke dalam kurung. Jadinya min 2x sama min 3. Seperti ini hasilnya. X dikali X min 4 dikurangi 2X dikurangi 3. X dikali X hasilnya X kuadrat. X dikali min 4 hasilnya min 4X. Jadinya dapat X kuadrat min 4X min 2X min 3. Hasilnya adalah X kuadrat min 6X min 3. Seperti itu. Atau jika kalian mau pindah ruas, seperti ini jadinya. Salah. X min 4 sama dengan 2X plus 3. 2X-nya kita pindah ke sini, 3-nya juga kita pindah sini. Jika pindah ruas, maka simbolnya juga akan berganti. Dari positif menjadi negatif. Jadinya X min 4 min 2X karena ya, hancur lagi deh. Nah, ini dia. Oke, kita ulang lagi. Ini dia. Ya, ulang lagi deh nulisnya. X min 4 ini sama dengan 2X plus 3. Tinggal pindah ruas ini, jadinya simbol negatif positifnya juga akan berubah. Hasilnya adalah X dikali X min 4 dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Oke, jadinya sama seperti ini juga dia. Ini seperti ini sama. Tuh. Hanya saja caranya yang berbeda. Ini menggunakan filosofi dasarnya, ini menggunakan cara cepatnya. Bebas kalian mau gunakan yang mana, terserah. Tuh. Oke, kita next ke fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat di sini saya tidak akan menggambar fungsi kuadrat karena sudah saya jelaskan di video sebelumnya dan juga di kelas. Di sini saya ingin lebih menekankan bagaimana bentuk dari fungsi kuadrat itu sendiri. Ini soal fungsi kuadratnya dan ini adalah bentuk dasar fungsi kuadratnya. Jadi ax kuadrat ditambah bx tambah c. Sama seperti persamaan kuadrat, tapi fungsi kuadrat itu letak fx-nya di depan, sedangkan persamaan kuadrat letak nolnya di belakang. Tuh. Hitunglah nilai 2A ditambah 3B ditambah 4C. Kalian harus identifikasi dulu yang mana A, B, C. Ini adalah A-nya, ini adalah B-nya, ini adalah C-nya. Sehingga A-nya 3, B-nya min 2, dan C-nya 5. Maka kalian dapatkan 2 dikali A artinya 2 dikali 3, 3 kali B artinya 3 dikali min 2, dan 4 dikali C artinya 4 dikali 5. Sehingga jawabannya adalah 2 kali 3, 6, 3 kali min 2, min 6, 4 kali 5, 20. Jadi hasilnya adalah 20 karena 6 sama min 6-nya dicoret. Selesai sudah untuk materi fungsi kuadrat dan juga persamaan kuadrat. Untuk cara menggambarnya bisa kalian lihat di buku, lihat video sebelum ini, maupun lihat di catatan kalian sendiri. Yang terakhir adalah statistika. Di sini saya tidak menjelaskan apa itu min, median, modus, karena sudah jelas penyelarasan data tunggal di kelas sudah saya jelaskan juga. Di sini hanya contoh saja. Misal, perhatikan tabel berikut. Nilai ujian matematika ada nilai 30 sebanyak 3 orang, nilai 35 sebanyak 4 orang, nilai 40 sebanyak 5 orang, nilai 45 sebanyak 8 orang, nilai 50 sebanyak X orang, karena itu yang dicari, dan nilai 60 sebanyak 3 orang. Jelek-jelek banget nilai ujian matematika nih. Semoga kalian nggak seperti ini ya. Semoga dapat 70 ke atas semuanya. Jika rata-rata ujian mereka adalah 44, maka nilai X-nya di sini berapa? Yang ditanya adalah berapa orang yang mendapatkan nilai 50. Kalian harus tahu apa rumus dari rata-rata. Rata-rata simbolnya ini, X isi strip di atasnya. Rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah data artinya berapa banyak nilainya itu ditambahkan semuanya, dibagi banyaknya data. Banyaknya data adalah sebanyak ini. Berapa frekuensinya? Tuh, ya. Untuk caranya tidak akan saya jelaskan, tapi bisa kalian lihat di sini. Semoga kalian bisa mengerti dengan cara ini. Atau mau dijelasin? Udah sering sih saya jelasin di kelas, tapi nggak apa deh, saya jelasin juga. Oke, untuk jumlah datanya harus kalian cari. 30 ada sebanyak 3, artinya ada 3 orang mendapatkan nilai 30. Maka kita harus kalikan 30 dikali 3. Dan 35 dikali 4, 40 dikali 5, 45 dikali 8, 50 dikali X karena kita nggak tahu berapa orang dapat 50, dan 60 dikali 3. Sedangkan di bawahnya kita jumlahkan aja. 3 orang, tambah 4 orang, tambah 5 orang, tambah 8 orang, tambah X orang, dan tambah 3 orang. Tuh, semuanya dijumlahkan. Maka hasilnya menjadi ini. Dan di bawahnya adalah 23 tambah X. X-nya kita sama-sama belum tahu berapa.
Dan kita jumlahkan dulu semuanya di atas, maka hasilnya menjadi 970 ditambah 50x dibagi 23 ditambah x. Dan rata-ratanya kita ubah menjadi 40 karena sudah diketahui. Sekarang kita menggunakan metode kali silang. Ini kan 970 ditambah 50x per 23 per x. Sedangkan ini, hapus. Ini aku hapus. Sedangkan ini artinya 44 per 1. Tuh, kali silang 4 kali ke bawah, satunya kali ke atas. Maka didapatkan 44 dikali 23 plus 1, sedangkan 970 ditambah 50x kali 1. Hasilnya tetap dia. Kita kalikan dulu 44 sama 23. 44 kali 23 hasilnya menjadi 1012, sedangkan 44 dikali x hasilnya menjadi 44x. Dan di ruas kanannya itu tetap 970 ditambah 50x. Sekarang kita kumpulkan antara x sama x dan juga antara angka sama angkanya. Tuh. Menggunakan metode pindah ruas atau seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu. Yakni 970-nya sudah berpindah ke kiri menjadi min 970, sedangkan 44x-nya pindah ruas ke kanan menjadi min 44x. Hasilnya menjadi 1012 dikurangi 970 hasilnya adalah 42, sedangkan 50 dikurangi 44 hasilnya adalah 6. Maka didapatkan 6x sama dengan 42. Maka x-nya adalah berapa? Gimana ya? Caranya adalah 42 dibagi 6. Berapa pengali 6 biar hasilnya menjadi 42, yakni 7. Turun. Kurang mau turun sih. Ya, gimana caranya biar ini turun ke bawah ya? Nah, udah mau turun ke bawah. Belum. Ya itulah. Pokoknya x-nya sama dengan 7. Ini dia. X-nya sama dengan 7. Ya, karena tidak bisa kursornya ke bawah nih. Ya, itulah. Itulah kisi-kisi untuk soal matematika pada kali ini untuk kalian persiapan SAT. Sumatif akhir tahun. Kesimpulannya, kerjakan sebisa mungkin dan teruslah berusaha. Karena mereka yang sukses adalah mereka yang mau selalu bangkit dari sebuah keterpurukan. Jika kalian nggak mau lanjut, maka kalian nggak tahu apa yang ada di depan kalian. Tapi jika kalian mau lanjut, kalian akan tahu apa yang ada di depan kalian. Mau itu seberat apapun, sesusah apapun, sejatuh apapun kalian akan tahu dan belajar dari pengalaman tersebut. Ya, tapi kalau kalian berhenti, ya kalah sih. Nggak ada yang bisa dibanggakan lagi kalau kalian sudah berhenti. Mau kalian secapek apapun, itu stop, istirahat nggak apa, tapi jangan berhenti. Dan teruslah melangkah maju. Ingat pesan itu.